Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distiawan. NIM saya 200201138 dan saya dari kelas Teknik Elektronika semester 4 kelas A tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang keandalan atau reliability. Terus untuk pengertian dari reliability ialah keandalan atau reliability merupakan probabilitas perancangan pada suatu komponen, peralatan atau sistem untuk tetap mampu melakukan fungsi yang sesuai dengan rencana atau proses yang dibuat. Keandalan ditentukan dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi yang dirancang untuk beroperasi terus-menerus tanpa mengalami kegagalan atau kerusakan. Tindakan perawatan pencegahan yang dilakukan dapat meningkatkan keandalan suatu sistem. Dari kata reliability itu sendiri dapat diterjemahkan dalam Indonesianya yaitu kehandalan. Namun definisi formalnya dari reliability adalah peluang sebuah komponen, subsistem atau sistem melakukan fungsi dengan baik seperti yang dipersyaratkan dalam kurun waktu tertentu dan dalam kondisi operasi tertentu. Reliability mengandung faktor komponen atau subsistem yang artinya yaitu untuk mengevaluasi sebuah sistem yang lebih besar yang di dalamnya terdiri dari subsistem atau komponen. Maka dapat diartikan maka reliability masing-masing komponen penunjang haruslah dihitung terlebih dahulu baru kemudian dijumlahkan atau dikalikan sesuai dengan hubungan seri, paralel maupun keduanya. Dengan mengacu pada teori penjumlahan atau kombinasi peluang menurut De Morgan, Torrens. Terus untuk selanjutnya ada tujuan reliability. Dari tujuan reliability menurut Ermanshini pada tahun 2010 adalah memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil sebuah keputusan. Selain itu, teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada suatu mesin akan mengalami kegagalan atau kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan dilakukan perawatan, pergantian, dan penyediaan komponen. Sebuah tes dianggap memiliki kehandalan yang baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dari reliability adalah milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri, yang artinya suatu tes dapat dikatakan yang pertama yaitu baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat, apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Untuk yang ketiga, reliability dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Untuk selanjutnya itu karakteristik dari reliability. Untuk perancangan sistem reliability memiliki karakteristik kekuatan tekanan komponen, artinya bagian-bagian setiap komponen peralatan dirancang agar bisa bekerja dengan cara yang spesifik ketika beroperasi di bawah kondisi normal. Jika komponen digunakan melewati batas normal, maka kelelahan akan terjadi. Komponen yang gagal akan menjadi lebih banyak dari yang diharapkan. Bagaimanapun juga kondisi-kondisi tekanan akan mengakibatkan penurunan kehandalan, menyebabkan peningkatan kebutuhan pemeliharaan, dan di bawah kondisi tekanan akan menimbulkan biaya yang mahal sehingga hasil atas kelebihan perancangan. Jadi di sini untuk kehandalan suatu alat dapat dikatakan handal yaitu apabila
dia bekerja sesuai dengan standar tetapi memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Contohnya yaitu apabila seperti kulkas itu dapat dikatakan handal apabila lebih dari 5 tahun karena pada jangka yang telah ditentukan, yaitu dalam industri pabrikan kurang lebih 5 tahun tersebut. Terus untuk jenis dari reliability, yaitu yang pertama stabilitas. Dalam hal ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan pengukuran pada waktu yang berbeda untuk dapat memperoleh reliability. Setiap kali yang diukur skornya haruslah sama atau hampir sama, jadi memiliki toleransi dari batas sama hingga hampir sama ya. Untuk yang kedua yaitu terwakili reliability, terwakili representative reliability, mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama, jawabannya bisa diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Terus untuk yang ketiga yaitu reliabilitas seimbang, equivalent reliability, menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Definisi konseptual yang dipakai sama tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda. Batasan-batasan operasional, peralatan pengumpulan data, atau pengamat-pengamat menguji reliabilitas dengan menggunakan ukuran ekuivalen pada waktu yang sama. Bias menempuh beberapa bentuk. Bentuk yang paling umum disebut teknik belah tengah. Untuk selanjutnya yaitu cara meningkatkan reliability. Untuk yang pertama yaitu seleksi komponen untuk menentukan nominal penekanan seperti fungsi beban, temperatur, suhu, getaran, guncangan, perlengkapan fisik, waktu, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, identifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat tekanan maksimum seperti faktor penekanan konsentrasi, penekanan terhadap hasil pabrik dan perlakuan panas, faktor penekanan lingkungan, faktor beban statis dan dinamis, dan lain-lain. Yang ketiga, identifikasi penekanan komponen kritis dan mengkalkulasi arti setiap penekanan kritis yang dapat direnggangkan secara maksimal dan menghilangkan penekanannya. Untuk yang keempat, menentukan distribusi penekanan kritis untuk masa penggunaan komponen yang sudah ditetapkan, menganalisa parameter distribusi dan mengidentifikasi batas keamanan, mengaplikasikan distribusi dengan asumsi distribusi normal, Poisson, gamma, loop normal, dan lain. Untuk yang terakhir yaitu jika setiap komponen kritis perancangan batas keamanan tidak cukup, tindakan korektif juga harus dilakukan. Ini akan sesuai dengan isi setiap komponen bagian pengganti. Beberapa pemborosan yang harus bertambah atau melengkapi perancangan suhu sistem yang menjadi masalah. Cukup sekian penjelasan tentang kehandalan atau reliability. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.